Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Johnson Tumiwa, yang biasanya live di waktu malam, tetapi pagi ini saya merasa waktu bagi saya untuk bertemu dengan saudara. Dan saya percaya pertemuan kita tidak akan menjadi sia-sia, tetapi menjadi berkat bagi kita semua. Teristimewa untuk anak-anak saya dimanapun berada. Di Manokwari, Ransiki, Momiwaren, di Oransbari, Papua Barat pada umumnya, dan di Kalimantan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, juga yang ada di Sumatera, Sulawesi Utara pada umumnya. Selamat bertemu dengan saya, Pendeta Johnson Tumiwa. Saya ingin berbagi dengan saudara tentang kasih dan kebaikan-Mu Tuhan yang selalu Dia berikan bagi kita. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang di atas segala-galanya. Mari kita akan membaca Alkitab, namun sebelum itu kita akan berdoa. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini, di tengah-tengah masyarakat atau sahabat FB akan melakukan tugas kerja di setiap lini kehidupan mereka dan setiap aktivitas mereka. Hamba-Mu akan berbicara tentang firman-Mu. Jadikanlah firman Allah ini menjadi berkat bagi mereka pada sepanjang hari ini, dan dengan hal ini membuat mereka mengalami Engkau sepenuhnya. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam kitab Roma pasalnya yang pertama, ayat 16 dan 17. Begini bunyi firman Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah catatan dari penulis kitab Roma yang menyatakan kepada kita pada saat ini tentang kebenaran firman Allah, tentang substansi, tentang nilai dari Alkitab yang kita pegang sebagai firman Allah yang hidup, sebagai wujud Allah yang tertulis, yang ditujukan penulisannya baik kepada orang-orang yang ada di Roma waktu itu maupun pada kita saat ini. Ayat ini memberikan penjelasan kitab Roma yang dicatat oleh penulis Roma, bahwa dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dengar Bapak Ibu, Injil hanya satu. Tidak ada Injil yang lain. Tidak ada kesaksian yang lain. Tidak ada fakta yang lain tentang Injil. Injil berbicara Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang berdaulat dalam kehidupan kita. Sebagai Tuhan yang memegang otoritas di seluruh lini kehidupan kita. Alkitab tidak pernah berbicara tentang nama lain. Alkitab tidak pernah berbicara tentang nama nabi lain. Tetapi justru Alkitab berbicara tentang seorang yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab memberikan penjelasan bahwa iman kita tidak salah. Alkitab memberikan pengertian
bahwa dasar kepercayaan kita kepada Yesus adalah nilai yang tidak bisa dibantah. Karena Dia adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang berwujud manusia hanya untuk mengembalikan dunia ini pada posisi yang sebenarnya. Jadi kalau orang berkata ada Allah, ada Tuhan selain Yesus, itu hal yang salah. Itu sesuatu yang tidak benar. Itu sesuatu yang tidak didukung oleh fakta-fakta otentik seperti Alkitab. Dan tidak ada apapun dalam catatan apapun dalam dunia ini yang dapat membantah keabsahan Alkitab, yang menceritakan tentang Yesus Kristus Tuhan sebagai pemegang kedaulatan dunia ini. Orang berkata bahwa ada nabi lain. Orang berkata ada Tuhan yang lain. Tetapi Alkitab mencatat dan beberapa buku agama mencatat tidak ada nabi yang lain. Tidak ada Tuhan penguasa dunia ini selain Tuhan yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Ini fakta. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, di sana dicatat begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, ayat ini memberikan penegasan tentang anak manusia. Ayat ini memberikan keterangan yang sangat penting bahwa di luar Yesus tidak ada keselamatan. Tetapi siapa yang percaya kepada Yesus, dia pasti diselamatkan. Dia pasti mengalami pemulihan. Dia pasti mengalami pertolongan dan pembelaan di tengah-tengah kehidupannya. Hari-hari ini dunia sedang digoncangkan dengan merajalelanya virus corona yang membuat negara pun membuat kebijakan selangkah mundur ke belakang tentang kemajuan dunia, khususnya bidang industri, perdagangan, dan lain-lain, pariwisata umpamanya. Banyak yang tertutup. Tetapi tidak tahukah kita, saudara, bahwa kondisi ini memberikan kesempatan kepada kita orang percaya yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan untuk menyatakan kepada dunia, sungguh Yesus adalah sumber keajaiban. Dia mampu membebaskan kita dari sakit penyakit. Alkitab memberikan penjelasan kepada kita. Orang percaya kepada Yesus akan mengangkat ular. Memiliki kuasa menolak segala macam penyakit. Alkitab berkata, saudara-saudara, bahwa kedahsyatan malam tidak mampu memutarbalikkan kebenaran firman Allah. Tidak mampu menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Tetapi justru dengan apa yang terjadi, hanya Yesus solusinya. Saudara menjadi takut. Saudara terintimidasi. Lari kepada Yesus. Dia adalah Allah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan ini. Dia adalah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan ini. Jangan cari pertolongan kepada dunia. Jangan cari pertolongan kepada orang-orang yang tidak dapat memberikan kepastian. Datang kepada Yesus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangankan virus corona, apapun yang datang, sejak dunia ini digoncangkan dengan virus-virus mulai dari flu burung, ya, dan lain-lain sebagainya, tidak bisa menutup kedaulatan kuasa dari Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Sebab itu penulis kitab Roma ini berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama, orang Yahudi, Yunani, dan saya dan saudara dan siapa saja. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita benar-benar mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan, dengar saya berkata pada pagi hari ini, solusi hidup kita hanya Yesus. Haleluya.
Tidak ada yang lain, saudara. Solusi hidup kita hanya Yesus. Ya, jalan keluar kita hanya datang kepada Yesus. Kesaksian Alkitab diteguhkan dengan kitab-kitab suci dari agama-agama yang lain tentang hakikat iman yang mempercayakan hidup kepada Yesus. Ibrani berkata, saudara-saudara, bahwa orang yang beriman adalah orang yang mempercayai sekalipun dia tidak pernah melihat. Melihat siapa? Melihat secara jasmani Yesus itu rupanya bagaimana. Bukan seperti pada gambar-gambar yang kita lihat. Itu adalah karya tulis dari para seniman-seniman. Tidak ada orang yang bisa memprediksi wajah Tuhan yang sebenarnya. Orang Afrika menggambar wajah Tuhan sesuai dengan warna dan kehidupan orang Afrika. Orang yang ada di benua Amerika, Eropa, menulis, mencatat, menggambar pribadi Yesus sesuai dengan mereka. Orang yang ada di Asia pun demikian. Ya, tetapi saya mau berkata, walaupun mereka menulis, menggambar tentang Yesus sesuai dengan budaya mereka, tetapi Yesus, dia adalah Allah, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan. Kitab Wahyu mencatat, saudara, segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau sampai hari ini orang Kristen mengalami tekanan, orang Kristen mengalami hujatan, orang Kristen disebut percaya kepada jin-jin, jin yang ada di salib itu. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memutarbalikkan siapa Yesus itu sebenarnya. Bahkan orang yang mencela Yesus itu justru mempercayai Yesus itu Tuhan. Tetapi mereka mendustai kata hati mereka. Mereka mendustai diri mereka. Mereka mendustai dan merekayasa pemikiran mereka. Akhirnya mereka berkata, Yesus itu jin. Padahal mereka yang percaya kepada jin, kekristenan tidak pernah mengenal atau menyembah jin. Kekristenan tidak pernah terlintas di dalam hakikat kekristenan untuk menjadikan jin salah satu yang patut dihargai. Tetapi ada agama yang mempercayai jin, yang sementara berkata Yesus adalah jin. Tetapi kita lihat di sini dalam Roma pasal 1 ini mencatat, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah penguasa tunggal dunia ini. Apapun kondisi hidupmu, termasuk rumah tanggamu, solusinya adalah Yesus. Yang kau hadapi dalam hidupmu, yang kau jalani dalam hidupmu, adalah solusinya Yesus. Jadi saya mau berkata kepada kita pagi hari ini, jadikanlah Yesus sebagai penguasa tunggal dalam hidupmu. Jadikanlah Yesus sebagai pengendali, satu-satunya pengendali hidupmu. Karena kau akan temukan kewibawaan Allah ilahi dalam hidupmu waktu kau mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu kau membiarkan engkau dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus yang adalah Yesus itu sendiri, kau akan menemukan keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Kau akan alami kemuliaan demi kemuliaan. Kenapa? Karena kau mempercayai Yesus sebagai penguasa tunggal hidupmu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kitab Roma pasal 1 ini memberikan penegasan kepada kita bahwa iman kita tidak salah. Tidak ada yang salah dari cara pandang kita tentang kekristenan sesuai dengan kepercayaan hidup kita. Kita tidak pernah salah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Tidak. Tetapi justru substansi iman percaya kepada Tuhan adalah kita percaya kepada Dia walaupun kita tidak pernah melihat Dia. Sejak Kejadian, kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Alkitab tidak pernah berbicara tentang nabi yang lain.
Tidak ada dalam satu ayat Alkitab pun. Tetapi justru dalam buku-buku agama yang lain mencatat bahwa Yesus Kristus yang mereka sebut sebagai Isa Al-Masih adalah jalan satu-satunya untuk menemukan keselamatan. Luar biasa, saudara. Ya, Yesus Kristus adalah jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi oleh dunia hari ini. Bukan kita, saudara-saudara, tidak menghargai pendapat yang sementara beredar hari-hari ini tentang apa yang melanda dunia ini, sehingga para pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjaga kestabilan bangsanya, khususnya masalah kesehatan. Tetapi di atas semuanya itu, Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan berkata, selain usaha, selain berobat, nama Tuhan adalah pelarian yang paling tepat. Datang kepada Tuhan. Dan siapakah Tuhan kita orang Kristen? Tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada nabi yang lain. Dia adalah Allah Immanuel yang menyebut atau yang disebut Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pagi hari ini engkau melakukan aktivitas kerjamu. Engkau melakukan setiap kegiatanmu. Dahulukan Tuhan dalam hidup. Jadikan Yesus sebagai penguasa tunggal pada sepanjang hari ini dalam hidupmu. Maka kau akan menemukan keajaiban demi keajaiban dalam hidupmu. Anak-anakku, dimanapun berada. Sebagai orang tua, mungkin saya pernah melakukan kesalahan. Sebagai orang tua rohani, mungkin saya pernah memberikan solusi yang tidak sesuai dengan kata Alkitab. Tapi pagi ini dengar, hanya Alkitab yang dapat menjawab hidup kita. Alkitab adalah nilai keselamatan. Alkitab memiliki nilai kesatuan. Alkitab memiliki nilai yang tidak bisa dibantah. Alkitab adalah fondasi dasar kehidupan kita. Saya tidak bicara tentang agama. Saya tidak berbicara tentang fakta keyakinan agama-agama yang ada. Tetapi saya sementara berbicara tentang pribadi. Satu pribadi yang mampu memberikan kelepasan di atas semua agama yang ada, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak pernah membawa agama dalam dunia ini. Yang dia bawa adalah keselamatan. Yang dia bawa adalah keselamatan. Yang dia bawa adalah solusi bagi hidupmu, bagi usahamu, bagi kerjamu, bagi rumah tanggamu, bagi kesehatanmu. Yesus Kristus adalah solusi. Dengar Bapak Ibu, kalau kau percayakan hidupmu kepada Tuhan, yakinkan dirimu, kau tidak salah menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Jika ada yang mau belajar lebih panjang tentang firman Allah, ada yang mau bertanya, hubungi saya di nomor telepon saya 0813 5690 6010. Sekali lagi 0813 5690 6010. Dan kita berbicara, kita sharing tentang keabsahan dan kedaulatan Alkitab. Percaya janji Tuhan hanya untuk kita. Dia tidak pernah akan melupakan kita. Yesus Kristus selalu menjadi jalan keluar bagi setiap permasalahan kita. Taruh di hatimu, yakinkan dirimu bahwa benar dia adalah solusi hidupmu. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Anak-anakku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, umat Tuhan, ya, dia yang dicintai oleh Tuhan. Teman-teman sosial media, Facebook, ataupun WA, Messenger, atau YouTuber, saya mau berkata kepada Anda, Yesus adalah jalan keluar bagi hidupmu. Jika kau pernah merasa gagal, jika kau pernah merasa kecewa, jika kau pernah merasa putus asa, angkat tanganmu, katakan,
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Nama Yesus. Percayai Tuhan. Percayai Tuhan. Dia adalah solusi hidupmu di pagi hari ini. Sekali lagi, Alkitab menunjukkan kepada kita, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, tetapi untuk kita semua. Yang penting kita punya iman, kita punya keyakinan yang tidak bisa terbantahkan. Mempercayai seutuhnya Yesus adalah Allah serwa sekalian alam, pencipta langit dan bumi. Yesus, kepercayaan kita orang Kristen, kita bukan percaya tiga Allah. Tidak pernah dicatat oleh Alkitab bahwa kekristenan mempercayai tiga Tuhan. Tidak. Yang ada dalam Alkitab, ya, Yesus bekerja sesuai dengan zaman-zamannya. Pada zaman penciptaan, dia disebut sebagai Allah atau Bapa. Pada zaman kedatangannya ke dalam dunia ini, dia disebut sebagai Putra Tunggal atau yang kita kenal dengan nama Yesus. Pada zaman saat ini, setelah dia mati di atas Golgota, dia datang dalam rupa kuasa Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang memiliki nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Anak, Roh Kudus bisa saya andaikan seperti tubuh, jiwa, dan roh ada di dalam pribadi Johnson Tumiwa. Demikian Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah kita bukan tiga. Kita tidak pernah mencatat, Alkitab tidak pernah mencatat Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yang dicatat oleh Alkitab adalah Allah Bapa, Anak Allah, dan Roh Allah. Tidak ada Allah Roh Kudus, tidak ada Allah Anak. Jadi tidak ada Allah yang tiga di dalam kekristenan. Yang ada adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dia penguasa tunggal hidup kita. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinkan dirimu, engkau tidak bisa hidup tanpa Yesus itu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah firman Allah yang saya sampaikan. Biar ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa sorga, hamba bersyukur boleh bertemu dengan teman-teman sosial media Facebook, Messenger WA, Twitter, YouTuber, atau YouTube. Hamba percaya mereka diberkati oleh Engkau, sebagaimana Engkau memberkati kami. Berikan jalan keluar dalam hidup mereka. Jadikan mereka mengalami Engkau seutuhnya, dan menjadikan Engkau Tuhan seutuhnya dalam hidup mereka. Berkat-Mu mengalir bagi mereka, kuasa-Mu terjadi bagi mereka, otoritas-Mu ada dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah kabar sukacita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati engkau. Shalom.